Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari Psikologi Islam 3C. Di sini saya akan menerangkan dan membahas tentang struktur dan desain organisasi dalam makul psikologi industri dan organisasi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Cekidot. Organisasi. Struktur organisasi. Teori ilmuwan yang menyatakan perorganisasian adalah proses mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hasil perorganisasian adalah struktur organisasi. Batasan atau definisi. Menurut Robbins 1994, ia menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. Kemudian dari S. Rescrohardiprodjo dan T.H. Handoko tahun 1992, ia menyatakan struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab kelompok pekerjaan dalam suatu organisasi. Sebab penting perilaku individu dan kelompok Gibson yang dapat diidentifikasikan menjadi beberapa poin. Yang pertama, struktur sebagai pengaruh dan perilaku. Kedua, struktur sebagai aktivitas berulang. Dan yang ketiga, struktur sebagai perilaku yang berorientasi pada maksud dan tujuan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan struktur organisasi, komponen dasar. Ada 4 komponen dasar dalam struktur organisasi. Yang pertama, pembagian tugas atau tanggung jawab pada individu bagian spesialisasi. Dan yang kedua, hubungan pelaporan resmi, hierarki tentang kendali. Yang ketiga, pengelompokan individu menjadi bagian organisasi, departementalisasi. Dan yang keempat, sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integrasi, vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, peta konsep dari struktur organisasi. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah direktur. Setelah direktur, ada beberapa bagian-bagian seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Setelah manajer keuangan, ada bagian-bagian kecil, kepala bagian keuangan, dan lain-lainnya. Kemudian ada desain organisasi. Desain organisasi meliputi keputusan manajerial. Yang pertama, pembagian pekerja. Kedua, dasar departementalisasi. Yang ketiga, ukuran departemen. Yang keempat, delegasi wewenang. Dari poin keempat tadi terbagi lagi secara rinci. Yang pertama, pembagian kerja atau spesialis, yaitu proses membagi pekerjaan ke dalam pekerjaan yang relatif khusus guna mencapai keunggulan spesialisasi atau suatu bidang yang ia kuasai atau pekerja kuasai dalam suatu pekerjaan tersebut. Kemudian keahlian personal, keahlian ia dalam menanggapi atau menguasai bidang tersebut. Spesialisasi horizontal, spesialisasi vertikal. Kemudian dasar departementalisasi.
Departementalisasi yaitu proses di mana suatu organisasi secara struktural dibagi dengan mengkombinasikan pekerjaan dalam departemen berdasarkan beberapa andil karakteristik atau dasar tertentu. Dasar departementalisasi meliputi beberapa bagian. Yang pertama, departementalisasi fungsi, departementalisasi teritorial, departementalisasi produk, departementalisasi pelanggan, struktur organisasi pendidikan, departemen pinjaman dari bank, dan matrik. Kemudian struktur organisasi fungsional meliputi pemimpin perusahaan. Di bawah pemimpin perusahaan meliputi bagian litbang, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Selanjutnya, peta konsep dari struktur organisasi produk. Yang pertama, pimpinan perusahaan adalah pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi produk. Di bawahnya meliputi bagian produk A, bagian produk B, dan bagian produk C. Di bawah bagian produk memiliki bagian penting seperti bagian litbang, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Bagian organisasi produk pasar, pembagian menurut produk. Peta konsepnya meliputi direktur utama sebagai pemimpin tertinggi. Di bawah direktur utama meliputi direktur produksi, direktur pemasaran, direktur produk A, direktur produk B, dan direktur produk C. Setiap direktur produk bertanggung jawab atas kategori produk utama dan direktur bidang-bidang fungsional menyediakan dukungan pelayanan dan bantuan koordinasi sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing. Yakni setiap direktur produk memiliki tanggung jawabnya mereka masing-masing. Selanjutnya kita masuki desain organisasi. Tipe desain organisasi berdasarkan kelompoknya. Yang pertama berdasarkan fungsi. Kelebihan berdasarkan fungsi yaitu kerja lebih efisien, pengawasan menjadi lebih mudah. Kekurangan berdasarkan fungsi tipe organisasi, sulit mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berbeda, pertanggungjawaban menjadi kurang jelas. Kedua berdasarkan produk atau pasar. Sebelumnya berdasarkan fungsi, saat ini berdasarkan produk atau pasar. Kelebihannya, pengambilan keputusan menjadi sangat cepat, koordinasi menjadi lebih mudah, dan pertanggungjawaban jelas. Kekurangannya, biaya operasional meningkat, duplikasi kegiatan atau fungsi, pandangan sempit yang mengutamakan divisi atau bagiannya. Kemudian kita masuk ke struktur campuran. Struktur campuran meliputi yang pertama adalah kantor pusat sebagai cabangnya, cabang tertinggi maksudnya. Di bawah kantor pusat meliputi bagian-bagian seperti bagian administrasi, bagian keuangan, bagian personalia, dan bagian litbang. Di bawah bagian tersebut ada beberapa hal seperti produk 1 dan produk 2 yang meliputi bagian pembelian, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Struktur organisasi campuran. Struktur organisasi campuran atau hybrid, gabungan fungsional produk. Struktur produk memiliki secara lengkap fungsi-fungsi yang dibutuhkan, tetapi beberapa fungsi yang lainnya tetap dikuasai pusat perusahaan. Fungsi yang didesentralisasi memerlukan efisiensi dan keahlian fungsional. Kita masuk ke peta konsep dari struktur matriks.
Yang pertama adalah pimpinan organisasi. Di bawah pimpinan organisasi meliputi bagian sebagai pemimpin produk, pimpinan bagian pemasaran, pimpinan bagian produksi, pimpinan bagian logistik, dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya ada produk 1, produk 2, dan produk 3, dan bawahan-bawahan lainnya. Itu yang disebut sebagai produk matriks. Desain organisasi matriks. Struktur matriks memiliki keuntungan dan kekurangan. Di antara keuntungan struktur matriks, yang pertama, fleksibel. Pengambilan keputusan kelompok dapat dilakukan, karyawan memperoleh dan mempelajari ilmu baru, sumber daya bisa digunakan dengan efisien, karyawan dengan sistem 2 komando dapat menjembatani proyek dengan fungsional dan meningkatkan koordinasi, mendorong desentralisasi. Kemudian, kekurangan dari struktur matriks, yakni karyawan tidak merasa pasti karena ada atasan ganda. Manajer merasa wewenang mereka dikebiri. Kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok dapat muncul karena matriks menggunakan kelompok dalam pengambilan keputusan. Kondisi yang sesuai untuk struktur matriks diantaranya tekanan ganda dari 2 atau lebih sektor kritis secara simultan. Kedua, lingkungan kompleks sering berubah, memerlukan hubungan vertikal dan horizontal yang efektif. Yang ketiga, perlu penggunaan sumber secara efisien sehingga sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Contoh, struktur organisasi matriks pada perguruan tinggi. Selanjutnya, ukuran organisasi. Ukuran organisasi menunjukkan jumlah total anggota personel organisasi. Ukuran organisasi berkaitan dengan beberapa karakteristik struktural organisasi. Yang pertama, kompleksitas struktur. Kompleksitas struktur menunjukkan pada derajat referensiasi yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Kemudian, formalisasi menunjukkan tingkat penggunaan dokumen dan aturan tertulis dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Yang ketiga, sentralisasi menunjukkan pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan menurut tingkatan hierarki dalam organisasi. Kemudian, kompleksitas struktur. Terdapat 3 jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi horizontal, yakni derajat pemisahan antar unit-unit dalam organisasi diukur dari banyaknya jumlah unit dalam organisasi, misalnya divisi atau departemen. Yang kedua, diferensiasi vertikal, yakni keadaan hierarki organisasi diukur dari jumlah level organisasi. Dan yang ketiga, diferensiasi spesial, yakni derajat persebaran lokasi geografis dari fasilitas dan personil suatu organisasi. Macam organisasi dilihat dari kompleksitas struktur. Ada 3. Yang pertama, organisasi yang kompleks yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial yang tinggi. Contoh, perusahaan-perusahaan multinasional, konglomerat, dan badan-badan pemerintahan. Yang kedua, organisasi yang sederhana, yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial yang rendah. Contoh, sebagian besar UKM atau usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, organisasi yang berada di antara kedua ekstrim di atas sebelumnya. Contohnya, universitas biasanya memiliki diferensiasi vertikal yang rendah, diferensiasi spasial yang kecil, atau tidak ada sama sekali. Nah,
namun memiliki diferensiasi horizontal yang tinggi. Tentara adalah sebaliknya, memiliki diferensiasi vertikal yang tinggi, namun diferensiasi horizontalnya sangat rendah. Ke pembahasan terakhir, ukuran organisasi dan birokrasi. Kompleksitas, formalitas, dan sentralitas cukup untuk membedakan 3 tipe pokok organisasi, yakni organisasi organik, organisasi mekanistik, dan organisasi birokratik. Menurut Hodge tahun 1997, ada poin penting dalam ukuran organisasi dan birokrasi. Yang pertama adalah organisasi organik dicirikan oleh kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang semuanya rendah atau low. Ingat, poin yang pertama low. Yang kedua, organisasi mekanistik dicirikan oleh kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang semuanya tinggi atau high. Dan yang ketiga, organisasi birokratik dicirikan oleh kompleksitas dan formalisasi tinggi namun sentralisasinya rendah. Desain organisasi, pendekatan situasional, pengaruh lingkungan. Ada 2 bagian. Pertama, mekanistis, sesuai dengan pendekatan klasik, sesuai dengan lingkungan stabil. Yang kedua, organis, didasarkan pada kelompok dengan komunikasi dan partisipasi lebih tinggi, sesuai untuk lingkungan yang berubah-ubah. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.